Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya. Oke, kita cek option dulu ya. Dandelion ada, Dandelion, Muhammad Sarizal, Ramanur, Isnaini, mengatur, mengatur izin ya. Ya, Pak, Isna ini. Di sini. Buka videonya, buka videonya. Di sini mana? Buka video di sini nih. Sebentar, Pak. Amanda Diva mana? Hadir, Pak. Yasmin, Hadir, Pak. Amanda Diva di mana? Amanda Diva udah. Jasmine, Hadir, Pak. Jasmine mana? Saya Jasmine, Pak. Wajah itu di itu angkat itunya. Nah itu. Terus angkat lagi itu. Jasmine. Ini udah, Pak. Ya. Pius, Ibadah, Pak. Antonius, Ibadah, Pak Antonius. Fadia, Hadir, Pak. yang apa yang merayakan Paskah siapa? Rasel mana? Rasel, Saya hadir, Pak. Zaskia, Hadir, Pak. Hadir. Skolastik, Skolastik mana? Ibadah, Pak. Izin Dan dia kerja itu hadir Dani, ya Pak. Dani, hadir Pak, hadir. Ravito, Hadir Pak. Mayang, Hadir, Pak. Cakra, Cakra mana? Sarani, Hadir, Pak. Sarani mana? Sarani, Hadir, Pak. enggak ada videonya. Ini emang nggak muncul, Pak? Udah. Oh itu. Fitra Faizin, Hadir Pak. mana? Pak, dan Delion hadir Pak. Kasih Pak. Seriza ada Seriza. Yang ibadah siapa yang ibadah? Fius beda. Bapak, Fius, nah ini hadir. Fius mana Fius? Feus ibadah, Pak. Antonius, Sama Pak. Antonius ibadah, Pak. Isna ini Bapak mana? Ini Isna ini. Iya. Ya, makasih, Pak. Iya. Buka video semua saya mau foto ya. Buka video semua. Buka video semua ya. Ya. Amanda itu buka Amanda. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Ya. Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Sekarang kita bahas akuntansi Aktiva, itu akuntansi jasa transfer. Jadi kita sampai ini jam 3, jam 4 lewat 20 ya. 4.20. Ya. Ini jam 3, 4 ya jam 4.20. Jadi akuntansi jasa transfer, pertama kita bahas mengenai inkasso, payment point, certificate box, travel check ya. Saya tahu masih ada nggak sekarang ya, travel check ya. Travel check itu yang cek kalau sudah pergi. Sekarang kan nggak kepake lagi kayaknya karena kita bisa pakai e-banking kan, pakai kris ya. Mungkin ini nggak begitu dipakai kan. Oh, inkasso masih ya. Jadi inkasso itu jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan. Jadi eh, berupa warka atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk contohnya. Ya. Jadi bank pemrakarsa, bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Misalnya pihak ketiga saya nasabah BNI, ya. Saya BNI, saya tuang ke BNI untuk menagihkan customer saya ada di Medan, ya. Medan itu nasabah BNI misalnya. Ya, BNI kirim minta warkat saya bukti apa invoice segala macam terlagi ke apa ke customer saya di Medan itu melalui bank BRI di Medan gitu. Jadi bank pelaksananya BRI itu ya menagihkan ya. Pelaksananya di cabang Bank Pamekasan. Kalau Bank Pamekasannya BNI Jakarta ya. Ini nanti hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah Bank Pamekasan. Jadi Bank Perkasa BNI cabang Jakarta, nanti bank pelaksananya BRI cabang Medan. Di cabang Medan itu nanti menyampaikan warkat yang tagihan dari BNI kepada nasabah dia di Medan. Nah, jenis inkaso itu ada inkaso dengan warkat tanpa lampiran. Ya. Ini belum bentuk Excel aja. Ini inkaso dengan warkat berlampiran. Itu surat invoice segala macam, surat bukti penerimaan barang macam-macam ya. Kemudian juga dilihat dari lalu lintasnya ada inkaso keluar, ada inkaso ke dalam. Ya. Kalau kasus milik pelaksanaannya ada inkaso dari bank lain, ada inkaso dari cabang bank sendiri. Misalnya BNI cabang Jakarta, BNI cabang Medan. Beli kasus milik bank lain, BNI Jakarta, beli Bank BRI cabang Medan. Ya. Nah ini akuntansi inkaso keluar ya. Ini kan ada jenisnya inkaso masuk, inkaso keluar, sama inkaso ke dalam. Inkaso keluar itu misalnya eh, Bank A di Semarang menerima amanat warkat inkaso dari nasabah dia sudah Amir ya. Ini dalam bentuk apa? Warkat dalam bentuk surat cek sama biliet giro Bank A Bandung. Bank A Bandung ya. Jadi sudah Amir untuk dikasihkan ke Bank A Bandung. Atas beban ahli. Ahli inilah nasabahnya Bank Bandung. Kalau kalau Amir nasabahnya Bank Semarang. Pemrakasannya Bank A Semarang. Bank pelaksananya Bank A Bandung ya. Dengan terbebani dengan beban sudah Amir ya. Nah pada saat dari wakat itu eh, di apa di nasabah ya, di nasabah ini. Ini pembukuan itu rotasi kursi keluar. Itu pembukuan dari Bank A Semarang. Bank Semarang itu mencatat rekening administrasi kredit wakat inkaso di store dan ditagihkan 100 juta. Dan informasi dari Bank A Bandung yang surat ada dananya ya. Di Bank A jadi masih sesama Bank A, satu Bank A di Semarang, satu Bank A di Bandung. Jadi pemberkasannya Bank A di Semarang, pelaksanaannya Bank A juga tapi yang di cabang Bandung. Ya. Nah dari Bank A cabang Bandung mengatakan Amirnya ada dananya, sampaikan ke Bank A Semarang. Sehingga di bank itu di Bank cabang Semarang catat warkat inkaso di store dan diinginkan, ditagihkan, di debit ya, 100 juta. Karena dibayar itu ya.
Lalu cara rekening on balance sheet, rekening antar kantor cabang Bandung. Ini kalau dibayarkan ini dihapus nih administrasi tadi kredit sama debit ya. Kemudian nanti di cabang Semarang catat rekening cabang Bandung, kemudian debit ya, kan, pitang dia itu ke cabang Bandung. Nanti atas keuntungan Giro Amir, nasabah dia, nasabah di Bank Semarang itu. Nah, pendapatan komisi inkasul, komisi tambah komisi 500.000 dari itu berapa itu? Sebesar 0,1%, 0,1% ya komisi. Nah, kemudian ini kan nasabah nasabah sendiri, ya, nasabah dari Bank Semarang, Bank Pamakarsa. Terus juga eh, customer customer dia di di bank itu di Bank Bandung juga nasabahnya Bank cabang Bandung gitu. Karena kalau dia bukan nasabah, jadi ada orang datang ke satu bank, Pak, bisa tolong nggak dikasihkan dikaki pada apa customer saya ada di Aceh. Itu, tapi saya bukan nasabahnya bank itu. So, ingin jasanya aja, ya, jasa tagihan aja. Misalnya Bank Semarang menerima amanat warkat inkasu bentuk surat cek atau bilik giro Bank A Bandung ya. Dia sudah Amir untuk diinkasukan ke Bank A Bandung. Atas nama beban ahli. Penguasa di Bank Bandung yang besar ada dananya. Nah, si ahli ini bukan Amir ini bukan nasabahnya mana ini? Eh, Amir ini bukan nasabahnya Bank A Semarang. Dia bukan nasabah. Nah, pada saat dia terima inkasu itu dalam bentuk objek giro, maka dicatat kreditnya waktu inkasu setor dan tagih kan. Pada saat disampaikan oleh cabang A di Bandung bahwa ada dananya, maka sehingga si Bank A Semarang langsung mendebet rekening administratif ini. Dan dia catat di rekening outbalance-nya rekening cabang Bandung pada waktu inkasu telah tagih dan akan dibayar. Ini. Nah, pada saat waktu inkasu itu belum langsung dibayar, dan debit waktu inkasu telah tagih dan akan dibayar di kredit cash, kredit cash 9.000 ya. Karena pendapatan komisi inkasu 9.000. Kenapa warkat inkasu telah ditagih dan akan dibayar ini eh, nanti akan di debit pada saat yang bersangkutan saya itu mencarikan. Ini bukan giro karena giro ini saya kan bukan nasabah Bank Semarang. Kalau tadi kan dikirim ke giro kan. Tapi karena ini bukan nasabah dia maka ditampung kredit warkat inkasu telah ditagih dan akan dibayar. Nah, saat dibayar ke Samir yang bukan nasabah dia maka di debit warkat kreditnya cash. Kredit lagi pendapatan komisi inkasu sekitar 1%, 0,1%. Nah, bagaimana pernyataan di buku Bank A Cabang Bandung tadi, buku Bank A Semarang ini masuk keluar cabang A di cabang A Semarang ini. Bagaimana kalau di buku cabang Bandung ya Bandung. Di Bandung itu begitu dia eh, terima warkat ya dari Bank A Cabang eh, Jakarta itu Semarang ya. Maka dia langsung membani giro Ali sebesar 50 juta. Udah katanya dibuat dari Guru Ali. Jadi sebenarnya banyak nih ya. Di Guru Ali itu kata Guru Ali, tolong dikirimnya giro dia yang kita, kita tabungan. Kemudian giro Amin. Amin itu mungkin eh, apa nasabah lain ya, nasabah lain. Ya. Nah, sehingga total 100 juta disampaikan ke rekening cabang antar kantor cabang Semarang. Semarang. Nah, ini kalau kita lihat contoh Pemakasan Bank A tadi Bank A, Bank Basana Bank A Surabaya. Bank Bank Surabaya. Inkasu. Jadi pertama ini kan Bank A Jakarta, Bank Basana Bank A Surabaya. Ya. Ini Bank B Surabaya ini, Bank B Surabaya. Sorry. Ya. Ini Bank B Surabaya. Bank B Surabaya. Ya. Jadi kalau inkasunya itu eh, bukan sama sama bank yang bersangkutan, tapi bank yang berbeda, bank berbeda. Jadi misalnya Bank A Jakarta ini, eh, Bank Pamekasan Bank A ya. Di Bank Jakarta ini
Dia terima dari nasabahnya Bank Y, saudara Y, ya, kasih budget atas nama X ya. Itu orang tagihkan ke atas nama X 5 juta. X itu nasabah Bank B Surabaya, ya, Bank Surabaya. Dia itu datang ke cabang Bank A Jakarta, Pak, tolong tagihkan ini budget giro untuk bebannya si Surah X yang ada di cabang B Surabaya. Kata si Bank A Jakarta, oke gitu ya. Nanti akhirnya disampaikan ke Bank Bank A Surabaya. Bank Surabaya itu sama bank, ya, sama Bank A, cabang Bank A di Surabaya. Oleh Bank Surabaya, dia keliling itu kan tadi kan Bank B, dia keliling di BI Surabaya, keliling, eh, dikasihkan ceknya ke BI Surabaya, BI Surabaya mengkonfirm ke Bank B Surabaya. Kalau kalau dia efektif, oke, maka nanti eh, apa Bank Surabaya itu cabang Surabaya akan transfer ke Bank A Jakarta, Bank Jakarta transfer ke Bank B, ke Surabaya, gitu ya. Kemudian nanti jadi itu diawali dari eh, cek bank B, ya. Jadi X itu ngasih cek bank B ke Surabaya. Dia tagih ke tolong bank A untuk menagihkan. Di sini mulai di sini. Di sini nih. Jadi Surabaya itu jual barang ke Surabaya X kan. Dia jual barang. Oleh Surabaya X dikasih lah bijak giro bank B. Bank B itu Bank Surabaya. Dia Surabaya Jakarta dia minta tolong kepada Bank A Jakarta, ya, untuk tagihkan ke Bank B Surabaya. Oleh Bank A Jakarta tolong ke Bank A cabang Surabaya. Surabaya dia menagih untuk clearing ke Bank B Surabaya. Bank B Surabaya kasih tahu ke nasabahnya Surabaya. Surabaya oke, bayar aja. Ada nasabah di Bank B Surabaya nanti sampaikan ke Bank Surabaya, Bank A Surabaya. Biasanya dana ada yang ditransfer di clearing ya. Nah, nanti di Bank A Surabaya ngasih tahu ke Bank A Jakarta. Duitnya udah masuk nih. Bank Jakarta kasih tahu ke Bank ke Surabaya. Ya, itu resmi ya. Nah, kita lihat bagaimana itu ya. Kita sinkronasi antar bank dia ke cabang bank sendiri. Ya. Gitu. Ini contoh Pamekasan Bank A Jakarta, Bank Personal Bank A Surabaya, Bank Surabaya. Ya. Jadi ini Bank A Jakarta, Bank Surabaya. Ini bukan Bank A, Bank B ini. Ini karena mungkin Bank B, ini Bank B, ini Bank B. Bank B Surabaya, Bank B Surabaya. Itu Bank Jakarta. Betul, betul. Hmm. Gitu ya. Ini Bank A Surabaya, Bang. Bank A Surabaya ini. Bank Surabaya. Di Bank Surabaya nanti nanti berkeliling ya. Jadi benar. Jadi misalnya Bank A Jakarta ya, dia terima budget dari nasabahnya X ya, sebenarnya 500 juta. Oleh dia catat di administratif rekening antar kantor ya, rekening antar kantor rupiah, warpat, inkaso, distor dan tagihan. Ini komprehensif. Nah, pada saat dikirim ke Bank Surabaya, itu lalu clearing. Kata Bank Surabaya ini efektif nih clearing. Maka rekening yang terkandung akad inkaso itu dikredit lagi, dihapus. Dan dia dia kredit gitu nasabah dia gitu. Dari mana sih? Bentar. Gitu. Ini ya, struktur bank itu giro ya. Dan nanti di oleh bank A cabang apa cabang Surabaya untuk ketentuan giro ya, giro ini nasabah dia. Kalau bahkan ikut inkaso 1 persen.
Kalau 1 juta berarti 1%, ya, persen. Nah, bagaimana catatan di Bank A Surabaya? Bank Surabaya kalau terima inkasu rejek giro dari itu dari Bank A, Bank apa? Bank A Surabaya, maka ditagih kan, Bank Surabaya itu nagih ke, misalnya terima beli giro di Bank A Jakarta, ya, di Bank Surabaya ditagih ke loket clearing, dan ternyata efektif ya, maka nanti dihapus lagi kirim itu yang antar kantor loket inkasu display ditagih ini ke debit, hilang berarti udah apa tutup ya. Kemudian dicetak giro BI, giro BI yang bertambah. Ya, kemudian dibebankan kepada atas keuntungan kini antar ke cabang Jakarta. Benar. Nah, kalau seandainya pemerkasa Bank A Jakarta, Bank Pasana, Bank C Surabaya, ya, Bank regional. Ya. Di Bank A Jakarta itu eh, eh, diawali dari Surabaya itu jual barang ke X. X itu nasabah Bank B Surabaya, B Surabaya, B Surabaya. Nah, kemudian dijual barang oleh Surah X itu dikasih bilik, bilik giro kepada Surah Y. Y itu nasabah Bank A Jakarta. Jadi jual barang dari Jakarta ke Surabaya kan. Nah, dikasih bilik giro ke Bank A Jakarta dengan harapan Bank A Jakarta membantu menagihkan ke Bank B Surabaya. Oleh oleh Bank A Jakarta katanya Bank B Surabaya itu bukan koresponden dia. Dia koresponden Bank C Jakarta cuma ya, Bank C Jakarta ya. Sorry. Maksudnya dikasih ke Bank C Jakarta karena Bank B itu nggak ada di Jakarta. Ya, nggak ada di Jakarta. Ya. Jadi dia carilah koresponden dia Bank C Jakarta. Karena Bank B Surabaya berkoresponden dia. Bank B Jakarta nggak ada. Dia dipilih oleh si Bank A Jakarta ini Bank C di Jakarta. Ditagih ke Bank C Jakarta. Ya, bilik itu serahkan ke Bank C Jakarta oleh Bank C Jakarta. Ya, dia kirim ke Bank C Surabaya. Ke Surabaya. Kenapa nggak langsung Bank B Surabaya? Karena Bank C Jakarta itu bukan koresponden Bank B Surabaya. Bank Surabaya ya. Jadi dia kalau dia kasih cabang ke cabang dia di Surabaya, Bank C sama Bank C ini, satu cabang Jakarta, satu cabang Surabaya. Tolong ke cabangnya, cabang C Surabaya. Cabang Surabaya disampaikan ke BI untuk ditagihkan ke Bank B Surabaya. Ya, karena ini kan nasabahnya itu nasabah Bank B. Ya. Jadi sekali lagi ya, Bank A itu nggak bisa langsung menagih ke Bank B Surabaya. Karena mungkin bukan koresponden dia, gitu. Maka dia pakai Bank C Jakarta. Yang Bank A Jakarta itu nggak bisa berubah langsung ke Bank B Surabaya karena bukan koresponden. Oleh Bank C Jakarta eh, ditagihkan ke, minta tolong tagihkan oleh Bank C cabang di Surabaya, kemudian ke Bank cabang B, Bank B di Surabaya. Ya, di clearing kan, clearing oke nanti disampaikan oleh Bank B Surabaya ke Bank C Surabaya ini oke nih, GBI dia terima. Karena dari Bank C Surabaya itu ke Bank C Jakarta, ini oke nih, udah biasa debat gitu ya. Biasa bisa ada debat kan. Udah siapa tuh? Ini kredit ya. Jadi nanti kalau cabang sini kredit dari Bank C Surabaya. Kalau Bank C Surabaya ya eh, disampaikan kepada Bank C Jakarta tuh. Bank C Jakarta sampaikan Bank C Jakarta ya. Ini sudah milik clearing juga nih, clearing ya, clearing. Ini dua kali clearing tuh. Pertama clearing Bank A ke Bank B, Bank A Jakarta ke Bank C Jakarta. Bank C Jakarta sampaikan Bank C Surabaya. Bank Surabaya baru clearing ke Bank B Surabaya. Dua kali clearing ya, clearing. Ya. Dua clearing ya, dua kali clearing. Nah, oleh oleh apa oleh Bank A Jakarta karena ada terima duit dari Bank C Jakarta ya beli keliling ya maka dia apa di kredit di keliling giro lagi ya dia selesai. Akhirnya dia jual ya pertama jual Bank A Jakarta ke Bank C Surabaya. Bank Jakarta nih. Bank Jakarta Bank C Surabaya ini gitu kan. Jadi gimana ya ini berkeliling ya jadi Bank A ke Bank C Jakarta keliling Bank C ke Bank C Surabaya. Jadi nggak berkeliling kan sama bank sama pindah kantornya. Jadi pada saat
eh, mencatat di Bank A Jakarta ya. Saat dia store ke Bank A Jakarta, yang dirujuk berupa cek Bank B Surabaya ditarik X senilai 500 juta. Oleh Bank A Jakarta itu dicatat rekening administratif yang terkantor atau clearing sebesar 500 juta. Dan ketika yang kasus yang tanggung efektif oleh Bank C Jakarta, turun Jakarta ini efektif ini, ya. Maka dia kan rekening administratif waktu clearing itu di debit lagi, dihapus bukukan available dan dicatat giro BI, BI kan bertambah yang masuk di giro Bank C di Jakarta. Nanti kreditnya lah giro saudara lagi, itu keuntungan saudara lagi. Ya, selesai jurnalnya. Dari jurnal Bank C Jakarta, ya, Bank C Jakarta itu eh, ini kan bank A ke bank C, bank A ke bank C, nah, Bank C Jakarta pada saat di clearing itu dikenakan cabang Surabaya, nanti giro BI-nya dikredit, ya, oleh BI, jadi gak dibebani lah ya. Itu oleh Bank C Jakarta itu dikena cabang Surabaya, cabang Bank C itu adalah Surabaya, ya. Nah, di Bank C Surabaya perlu pusat terima warkat dari Bank C Jakarta ya, ya, Bank C Jakarta, maka dikenakan warkat clearing, ya, Bank C Surabaya, ya, 500.000. Karena ketika yang kasus dinyatakan efektif oleh Bank C, ya, Bank C Surabaya ini Bank C BI pada kita contoh cabang Jakarta, ya, itu. Karena dia cabang Surabaya itu eh, ini cabang Surabaya ini, baik. Cabang Surabaya kan, dia kan diterima di Bank C Jakarta, Bank C Surabaya, maka dicatat nanti ini di cabang Surabaya di Bank B, ya, gitu, ya. Dan eh, nanti Bank B, Bank B Surabaya ini, ya, yang terkeliling, pada saat keliling dengan itu Bank B Surabaya keliling kan, jadi BI-nya di B Surabaya dikenal tercampur cabang, dikenal terkantor cabang Jakarta 500.000 emas juta ya. Nah, Bank B Surabaya catatnya begitu miring itu giro X ya. Dan nasabahnya di debit dikurangi, dan lebih juga dikredit juga ya, 500 juta. Yang kedua payment point ya. Payment point itu merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Ya. Payment point disebut juga dengan rekening titipan. Nah, kalau sekarang kan nasabah ini kepake payment point. Ini enggak gitu banyak ya. Karena nasabah kan pasti pembayaran kecil melalui ATM, melalui apa, kris ya, kris. Bisa diterima SIP rekening tagihan dari PLN. Oh, ini yang ini yang misalnya PLN masih tempo ini masih. Jadi kalau sudah di rumah sudah kan PLN dibayar oleh bank apa, melalui bank ya, tanpa sudah bisa tampil PLN. Itu payment point. Saya juga rekening listrik saya dibayar oleh Citibank. Citibank udah nggak lagi UOB, UOB, kredit kredit saya UOB. Ini PLN itu lagi ke UOB. Ya. Ya, gitu langsung menagih ke saya payment point. Ya. Waktu saya di Bapindo lo apa nasabah PLN itu datang ke Bapindo membayar. Sekarang ada juga tuh yang pelanggan PLN dia datang ke kantornya bank bank BNI. BNI sediakan tempat membayar PLN itu. Ada juga yang bayarnya melalui transfer itu, melalui transfer e-banking. Ya. Jadi si BNI untungnya apa? Dia dapat pengendapan dana kan, sebenarnya. Contohnya. Misalnya diterima rekening tagihan dari PLN untuk pelanggannya yang 36 juta. Maka di bank itu, bank ini bank apa? Ya, jelas bank. Maka bank itu mencatat rekening antar kantor, rekening apa antar kantor administratif, rekening administratif rupiah.
pakai tagihan. Oh, titipan. Ini kena administrasi bukan kena kantor. Kena administratif, pakai titipan maupun yang kerja. Dan terima pembayaran dari pelanggan listrik, maka kena administrasi rupiah itu di debit. Jadi udah hilang kan. Dan nanti dia terima cash dari nasabah. Ini yang ini on balance sheet, di atasnya on balance sheet nih. On balance sheet ini on balance sheet. Terima cash dari nasabah itu. Ini namanya titipan PLN. Jadi untuk PLN ini nggak ada bunga ini, nggak ada bunga. Jadi titipan PLN. Kemudian hasil tagihan masyarakat dilemparkan ke Giro PLN. Nah, ini titipan itu di debit di atas ketentuan Giro PLN. Itu jurnalnya. Ini sederhana sih jurnalnya. Tapi transaksi, kalau dulu kan antri itu ya, nasabah apa, pelanggan PLN itu datang kantor saya itu, kantor bank itu, antri bang. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu antri. Bagi hari-hari terakhir, antri sih. Ya. Oleh bank saya catat itu cash pada rekening di PLN pada saat apa diterima duitnya dari nasabah PLN. Nah setelah itu dalam periode tertentu misalnya setiap akhir bulan saya store itu di Giro PLN dengan debit rekening titipan PLN. Lalu jasa penyimpanan dari itu apa dari uh, deposit box kan. Deposit itu barang bisa barang berharga, bisa emas, uh, jam tangan bermerek ya, jam tangan emas, Zazah, apalagi itu surat berharga lainnya. Jadi saya punya saham, simpan situ ya, saham. Itu punya investasi di obligasi, obligasi simpan di box. Ini jasa penyimpanan. Biasanya apa deposit box ini eh, disimpan di itu di tempat arsip bank itu yang mungkin kalau di bawah tanah ada yang macam ini ya. Nama jasanya kastodian. Ini kastodian. Kastodian itu dia jasa penyimpanan. Jadi sekarang sebutnya self deposit. Sekarang kastodian. Samping sewa, nasabah harus membayar sekedar menjamin kunci. Setelah selesai sewa kunci tidak hilang. Kalau setelah menjamin kunci dikembalikan. Kalau hilang berarti harus ganti kuncinya. Ya. Jadi ada dua dibayar. Pertama sewa self deposit box itu, yang kedua kunci. Ya. Yang kunci. Usah kalau nasabah mengambil barang berharga di deposit box ini nggak bisa sembarangan berteman di satpam. Ya. Buka eh, ada ruang khusus kedap suara, kedap apa? Udara itu. Biasa nggak ada nih. Biasa itu. Biasanya ada dua orang, satu orang menemani masuk ke dalam, satu lagi jaga di luar. Takutnya terkunci pintunya. Ada kejadian tuh. Pintu kestodian itu kamar ruang tidak penyimpanan barang berharga itu kan berat itu. Ya, tebal dan dari besi baja kan. Jadi kalau sudah masuk, nanti dia tutup dan kunci sendiri, nggak bisa buka di dalam. Di dalam pun dibuka pakai kode-kode itu. Udah mati langsung. Mati. Meninggal. Ya. Maka saya ada di luar satu orang. Nah, ini ada dua sapam. Satu nemani masuk ke dalam, satu juga di luar. Uh. Nah, ini contohnya. Misalnya tanggal 1 Juli diterima uang muka jaminan. Jadi uang muka jaminan 1,5 juta dan sewa dibayar di 6 bulan ke depan. 24 juta. Harus beban giro bila untuk sewa sedeposit box jatuh tempo itu 1 Desember. Ini 6 bulan nih, 6 bulan masa sewa. Ya. Ada uang muka jaminan 1,5 juta, ada jaminan ini untuk kunci ya, yang kunci. Terus sewanya 6 bulan, sebanyak 2,4 juta. Nah, pada saat itu bank itu kan mencatat cash, terima cash kan, dia terima berapa? 1,5 juta. Ya. Kemudian eh, isinya itu berkes, kemudian yang 6 juta, apa yang 2,4 juta harus beban giro, giro atas 9, giro atas nama Bella kan. Berarti yang 2,4 juta saya itu di giro, 1,5 juta dibayar melalui cash. Bisa juga giro dua-duanya, itu cash dua bisa juga. Terus setelah jaminan kunci 1,5 juta itu setelah jaminan kunci, kemudian yang 2,4 itu untuk pendapatan sewa selebih 5 ribu juta. Kalau sewa itu bagi bank. Ya.
Kemudian karena itu sudah diterima di muka untuk 6 bulan ke depan, maka bank itu setiap akhir bulan dia dia apa diakui sebagai pendapatan sewa. Kredit debitnya pendapatan sewa sedeposit book diterima di muka. 24 juta bagi 6 dapat 14.000. 14.000 dah kira pendapatan sewa. Ya. Dan saya tempoh dan tidak perpanjang lagi. Ya. Di tempoh saya enggak ada panjang. Jadi kan nanti di dicek ya. Itu juga saya diterima di muka. Itu yang ini terakhir apa yang pengakuan terakhir ya. Bulan ke-6 14.000. Nanti ada debit setoran jaminan CSD 1,5 juta. Kalau giro bilang 1,5 juta. Ini yang jaminan kunci dan kalau kunci masih ada di kemarin jaminan. Ya. Yang empat travel check ya. Jadi si rupiah atau disebut juga dengan cek. Perjalanan mungkin sebagai yang diberikan dalam valuta rupiah, CRM. Ini sih kan udah jarang digunakan ya. Jadi misalnya dari masalah nasabah giro bank mitra yang beli eh, RTC, ya, travel check, ya, da, seri A 8 lembar. Per lembar itu sejuta berarti kan 8 juta. Atas bank giro dia sendiri 1 juta. Ya. Kemudian tunai di 1,5 juta. Kemudian nasabah bank mitra Semarang 2 juta. Kita cek bank bank BAS Semarang 2,5 juta. Sebenarnya banyak ini. Pertama pada saat uh, membeli RTC ya, maka bank itu mencatat rekening administratif rupiah warkat keliling 2,5 juta. Rekening kedua itulah kredit arah warkat keliling ya. Keliling, ya. Jadi yang beli itulah eh, Bank Mitra Semarang. Saya cek bank BAS ya. BAS. Jadi sehingga waktu dia bayar itu ada 4 sumber nih, 3 sumber. Pertama Giro Indah, 4 sumber ya. Giro Indah, ya. Giro Indah itu yang giro yang ada di cabang apa Bank Mitra di Surabaya itu. Kemudian cash, kemudian Giro Dewi. Kemudian Giro satu lagi yang apa nasabah Bank Mitra Semarang itu Giro BI di clearing 2,5 juta. Itu 1,5 juta per juta. Giro Indah. Ya, kemudian cek bank BG yang 2,5 juta itu BG Bank Semarang. Itu dikirimkan di OBI, Giro Indah, Cash, GBI sama Rupiah Terpercik. Bagaimana pencarian penggunaan dari Terpercik? Dia itu pada saat dia itu ke tujuan bisa ada pasar ya. Dia punya edisi 8 lembar ya. 2 lembar dicairkannya di bank mitra di pasar. Cek itu karena takut bawa uang tunai kan. Uang tunai maka ganti cek cek telepon itu. Sekarang nggak perlu lagi kan. Sekarang ngapain beli telepon cek itu? Cukup di apa? Pakai banking atau ATM. Ini jarang jarang dipakai oleh udah nggak pernah lagi. Kotanya di bank mungkin udah nggak ada telepon cek. Udah nggak ada. Ya. Itu masih ada nggak? Kayaknya nggak ada. Dulu pun jarang juga pakai. Jarang pakai. Ini dari uang tunai di jalan diganti dengan cek. Ya. Jadi sampai dia tujuan kalau di pasar diuangkan di bank cabang. Misal kalau saya di Jakarta beli telepon cek itu Bank Mandiri Jakarta, maka sampai di pasar saya beli Bank Mandiri di pasar ditukarkan untuk uang. Gak usah banyak belanja di situ. Jadi cabang penerbit rupiah terpercek kalau rekening tertentu cabang di pasar. Ya. Nanti dia akan uangkan di cabang di pasar. Dan bila cabang pembayar bank mitra pasar catat rekening cabang Semarang pada cash. Dari ini mengadakan revisi untuk biaya akomodasi di hotel Mahendra di pasar.
banyak 3 lembar. Itu yang modal pasar adalah nasabah giro Bank Mitra di pasar. Inkasu akan dengan biaya 100.000. Jadi pada saat jurnal cabang penerbit Bank Mitra Semarang, dia catat rupiah dapat cek pada rekening cabang di pasar 2 juta kan, 2 lembar itu 2 juta, 2 lembar 1 juta kan. Ya. Hmm. Ya ada 3 lembar, bukan 3 lembar, 1 lembar 1 juta, 3 juta. Jurnal cabang pembayar Bank Mitra catat rekening administrasi rupiah waktu dikasih di masyarakat 3 juta ya. Ya. Ini. Dan misalnya kasus ini berhasil diuangkan, jurnal di cabang pembayar Bank Mitra catat rekening administrasi cabang Semarang, Giro Hotel Mahendra, polisi Inkasu. Jadi di kantor cabang Semarang di debit 3 juta, kemudian di Giro Hotel Mahendra 2,9 juta, lalu komisi Inkasu 100.000. Ya. Apabila dia itu menggunakan ETC untuk membayar barang antik pada pesada galeri di pasar sebanyak 2 lembar seri A. Pesada galeri adalah nasabah giro Bank Arya di pasar. Jadi sama, pesada galeri menyetorkan warga tersebut ke Bank Arya Dita. Sedangkan clearing dengan Bank Mitra cabang di pasar. Dari kasus 100.000. 2 lembar itu 2 juta. Ya, jadi nanti di jurnal di Bank Arya Dita, clearing satu adalah rekening administratif rupiah wakil clearing 2 juta. Segala kedua berhasil, maka dia pun dihapus di kredit wakil clearing. Kemudian dia akan mencetak giro BI karena masukkan, duit masuk dengan tagihan. Dan giro persada galeri pada komisi inkasih. Ini cabang lebih ada duta. Kalau jual di Bank Mitra Niaga di pasar ya, dia catat rekening antara rekening administratif, jadi kan atau kantor ya, kan cabang Semarang 2 juta, pada giro BI 2 juta. Kalau jual di Bank Mitra Semarang, nanti rupiah tergocek 2 juta. Kemudian rekening antara kantor cabang pasar 2 juta. Nah, bagaimana cek itu dijual ya ke agen penjualan. Imam Mitra menyerahkan travel check situ di biro wisata. Jadi eh, misalnya di Bank Semarang Mitra itu udah punya travel check ada 10 betul 10 juta kan. Dikasih ke apa ke travel ke punya agen penjualan ya. Ini ada berapa nih 100 lembar ya. 100 lembar 100 juta. Silakan dicatat rekening administratif. Itu part notice yang diserahkan. Dan biro wisata ini melaporkan ke Bank Mitra sebarang atas penjualan. Kalau terjual nih, kan? Maka dia di Bank Mitra itu di Bank apa nih? Bank Mitra Surabaya kan eh, menghapus rekening antar kantor itu, rekening antar kantor, rekening antar administratif pakai RTC itu. Dan piutang bertagih RTC di debit, duitnya rupiah travel check. Itu piutang tagih RTC itu karena 10 juta itu ditagihkan kepada bank itu, bank yang mengeluarkan ETC itu. Nah, kemudian ini soal ujian ya. Kan soalnya itu ada bab 1 penulis isi bank ya. Ada clearing ya. Ada pertanyaan sebenarnya, ada pertanyaan nggak sini? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan sebelum. Halo, halo. Iya, Pak. Iya Kak. Jadi bab ini banyak juga deh. Pendahuluan akuntansi bank, clearing. Ini belum itu pengenalan laporan keuangan bank ya. Dan clearing, akuntansi DPK, TCS, PBU, repo, akuntansi pinjaman dan modal, akuntansi aktiva, akuntansi kredit, akuntansi jasa transfer. Dia soalnya esai ya, 4 soal. Ini soal teori dan 3 soal hitungan. Ya. 1 soal teori, 3 soal hitungan. Hitungannya 3. Itu yang ya yang contoh di masih chapter ini. Misalnya kalau masih clearing, ada contoh situ kan, nah, soal kayak gitu. Ya. Kalau saya masukkan akuntansi pinjaman dan modal, nanti ada contoh situ yang soal seperti kayak contoh itu. Ya. Kalau tes kredit, jadi di antara 7 bab ini mungkin 3 ada soal saya masukkan soalnya itu. Soal IC. Ya. Contoh soalnya. Contoh soalnya. Misalnya Bank Bukopin cabang BSD memberikan jasa payment point kepada Telkom untuk membantu penagihan kepada Bank Telkom.
Tanggal 1 Agustus 2011, Bank Mandiri menerima slip pembayaran rekening tagihan dari Telkom untuk pelanggaran senilai Rp200.000. Pada tanggal 10 Agustus 2011, Bank Mandiri menerima pembayaran dari pelanggan Telkom sebesar Rp100.000 juta. Pada tanggal 11 Agustus diterima pembayaran pelanggan dari pelanggan Telkom sebesar 100 juta. Pada tanggal 12 Agustus diterima juga sisa tagihan dari pelanggan Telkom. Hasil tagihan disetor kepada rekening giro PT Telkom pada hari kedua berikutnya setelah terima pembayaran di pelanggan Telkom. Ini di Bank Bukopin nih. Bank Bukopin sekarang masih ada ya? Masih. Masih ada nggak Bank Bukopin itu? Halo? Masih, Pak. Oke ya. Karena kemarin ada kasus nih. Mau tutup tapi diselamatkan ya. Nah, sudah minta bola jurnal yang diperlukan terkait dengan transaksi di atas pada buku Bank Mandiri cabang BSD. Ya. Ini. Ini Bank Mandiri ini. Ini Bank Bukopin cabang BSD memberikan. Ini Bank Mandiri nih. Ya. Bank Mandiri kan. Harusnya cabang Bank Bukopin, sorry. Bukan ini ya, bukan Mandiri cabang Bukopin ya. Bukopin. Bukopin. Bank Bukopin. Ini dia mencatat nih, catat tanggal 1 Agustus, tanggal 10 Agustus, tanggal 11 Agustus, dan tanggal 15 Agustus. Kemudian apabila saldo giro PT Telkom awal bulan Agustus adalah 75 juta, itulah bunga giro PT Telkom dengan asumsi tingkat bunga giro 2% setahun. Karena bunga dihitung berdasarkan tingkat BPI tersebut. Ini untuk bunga giro ya. Jadi saldo giro PT Telkom di Bank Bukopin itu ada di 5 juta awal Agustus. Nah, kita sudah membuat ini bunga deposito, bunga giro juga. Jadi ingat ada kata-kata hasil tagihan disetor pada rekening giro Telkom hari kedua berikutnya setelah terima pembayaran. Jadi kalau dia terima pembayaran tanggal apa? Eh, 10 Agustus ya. Bang Diri, ini mana ini? Ini Bank Mandiri ya. Sorry, ini karena ini Bank Mandiri. Karena Bank Mandiri. Ya. Ini Bank Mandiri nih. Ini. Ya. Ini. Ini. Ya. Nah, ini soal bikin PR aja nih ya, PR ya. Jadi kumpulkan ya. Sudah di apa di transaksi di payment point ini, yang catatnya. Kemudian soal kedua, transaksi terjadi di Bank BCA, Bank CBA Jakarta selama bulan Agustus ya, bulan Juli 2010. Tanggal 3 Juli 2010, Bank BCA Jakarta, Bank CBA, Bank BCA, menerima wakat inkasu berupa cek dari nasabahnya Usman Bank Mandiri, cabang tuh Mandiri apa itu? Mandiri. Mandiri cabang Solo atas beban Surah Mulia nasabah Bank Mandiri cabang Solo. Inkasu 300 juta. Bank BCA tidak memiliki cabang di Solo. Bank SBI Jakarta menunjuk Bank BNI untuk menjadi bank pelaksana. Dan tanggal 4 Juli 2010, Bank SBI Jakarta menginkasukan cek Bank Mandiri melalui BNI Jakarta. Memiliki cabang di Solo. BNI Jakarta mengirim cek Bank Mandiri. Ini bukan memang Bank Mandiri ya. Mandiri, ini Bank Mandiri. Bank Mandiri ya. Nama Bank Mandiri. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ya. Dan kemudian Bank SBI tidak memiliki cabang di Solo. Bank SBI Jakarta menunjuk Bank BNI untuk menjadi bank pelaksana. Tanggal 4 Juli 2010, Bank SBI Jakarta menginkasukan cek Bank Mandi melalui BNI Jakarta yang memiliki cabang di Solo.
BNI Jakarta mengirim cek bank mandi tersebut ke BNI cabang Solo tersebut. Hasil clearing di Solo menunjukkan hasil positif. Ini sama ke contoh ya, cuman segabungan jadi satu kalimat ya. Kalimat ini. Ya. Dia sekeliling di Solo menunjukkan hasil positif komisi inkaso yang diberikan Bank SBI Jakarta lah 8,5 juta atas beban Giro Sudra Kusman. Hasil inkaso untuk bantuan Giro Kusman. Nah, Bank SBI Jakarta memberikan layanan payment point dalam bentuk penerimaan setoran pelanggan PLN. Tanggal 5 Juli 2010, Bank SBI Jakarta eh, menerima tagihan pelanggannya senilai 15 juta. Tanggal 10 Juli, di pelanggan 15 juta itu ada banyak pelanggan diterima lebih bentuk tabur dari apa, PLN ke SBI Jakarta. Tanggal 10 Juli diterima tagihan dari pelanggan PLN sebesar 1,160 juta. Ya, tanggal 10, ini turun juta ada banyak tagihan. Tanggal 11 Juli terima juga tagihan dan pelanggan PLN sebesar 200 juta ya. Kemudian tanggal 30 Juli terima tagihan listrik dari pelanggan sebesar 140 juta. Hasil setoran akan dimasukkan ke rekening giro PLN setiap tanggal 15, dalam hal ini 15 Juli. Ini kolektif nih ya. Jadi setelah 15 Juli ya, langsung dikirim ke PLN semua. Bukan, jadi kan 2 hari berikutnya. Ini enggak dikumpulin dulu baru dimasukkan ke rekening PLN. Nah, tanggal 1 Juli, Bank CBA menerima uang muka jaminan cash 1 juta dari nasabah gironya terkait dengan penjualan sistem deposit. Ini ada 3 transaksi masing-masing yang sama berbeda ya. Dari uang muka sewa selama 6 bulan sebesar 10 juta itu, sewa ini jatuh tempohnya 1 Desember 2010. Saat itu tempo nasabah tidak mempanjang masa sewa deposit itu. Dan kunci SDB ini hilang. Nah, hilang. Kalau hilang berarti jaminan tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan. Diminta buatlah jurnal dan rincian perhitungan yang diperlukan terkait dengan transaksi BTA di atas di buku Bank CBA Jakarta. Dan ini kan, yang ini nah, ini satu, satu dua, buku satu, BTA buku satu. Ini buku satu, ini satu dengan A. Ini buku dua, buku tiga, ini tiga, buku tiga, tiga ini. Eh. Yang apa yang ini untuk tiga, yang tanya C, tiga tanya B. Gimana? Itu sampaikan ya. Kalau pertanyaan seperti sini, jadi ini contoh soal kalau di chapter ini seperti ini, yang lain juga sama, yang chapter lain, soalnya seperti dari Kak cerita itu, dan bentar, ya, Halo Pak, ya. saya ada Pak, join Pak, Siapa tuh? Reza Pak. Baru masuk kamu? Saya sebenarnya udah dari tadi, tapi karena saya di jalan, jadi saya nggak bilang absen Pak. Saya kehujanan Pak. Iya, ya. Bentar, cek dulu. Bentar ya. Hmm. Ya, ya.
Ada lagi yang lain? Saya Pak, Cakra hadir. Siapa mas? Cakra Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Iya, ada lagi yang lain. Saya buat di foto ya, tadi udah berubah pesertanya. Ayo di foto ya. Oke, si Jasmine tolong buka, si Dani, Amanda, ya. Ya. Hitung 1, 2, 3 ya. Bentar masukin dulu ke grup ya. Bentar. Gua cek udah masuk belum di grup? Udah masuk belum? Udah masuk di grup belum? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, sampai ketemu nanti minggu depan. Ujiannya kapan? Minggu depan ya? Iya, Pak. Pak. Hari apa? Tes perbankan hari Jumat. Hari Jumat, Pak, hari terakhir. Kamis, Mil. Apa? Bukannya Hari Kamis ya? Jumat. Kamis minggu pertama ya? Sebelum Lebaran ya? Kamis. Kamis. Sebelum Lebaran. Ya. Iya, Pak. Iya, Kalau AKM, AKM bukan kamu ya? Bukan kelas ini. bukan, Pak. Kita udah advance. Kalau Mario Risiko kapan? Minggu kedua setelah Lebaran. Menris, Setelah Lebaran. iya, Pak. Terakhir, Pak. Iya, setelah Lebaran. Lebaran. Oh ya, minggu terakhir, minggu kedua ya. Iya, Pak. Oke, oke kalau gitu kita kan mau melibatin ya. Iya, Pak. Jadi kita ketemunya setelah Lebaran ya, tanggal berapa? Lama juga kita ketemu, tanggal 22 kali ya. 22, 22, 22 April kita ketemu ya. Jadi lama juga. Jadi sebulan lagi kita baru ketemu nih. Sebulan lagi. Hampir sebulan lah. Baru ketemu lagi. Ya. Gitu. Jadi kalau nggak ada lagi pertanyaan, cukup sampai sini ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, Pak. Kasih Pak. Ya, sama.